Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang fitur yang ada di Mikrotik, yaitu ARP atau Address Resolution Protocol. Nah, di sini sebenarnya ARP itu banyak modenya, tapi yang akan kita bahas ini adalah reply only, di mana biasanya ARP ini berfungsi untuk mendefinisikan atau memetakan user berdasarkan IP address dan MAC address-nya. Misal kita buka Mikrotiknya, coba saya zoom terlebih dahulu. Teman-teman bisa ngelihat di menu IP ARP. Di menu IP ARP ini, jika ada perangkat atau device yang terhubung ke router kita yaitu Mikrotik, dia akan tercatat di ARP table. Contoh ini dari router terhubung ke Ether 1, di mana Ether 1 ini didefinisikan sebagai internet. Nah, internet ini pasti punya yang namanya modem atau router. Kedetek nih di sisi Mikrotik IP-nya sekian dan MAC address-nya sekian. Jadi memang setiap user yang terhubung ke jaringan router kita akan tampil di menu ARP. Di sini statusnya DC. Kalau kita lihat dynamic complete, di mana ini sudah tercatat secara otomatis karena belum kita aktifkan reply only. Jadi reply only ini kita ingin mendefinisikan, memetakan informasi IP address dan MAC address user secara statik. Sekarang kita coba terlebih dahulu ya teman-teman. Kita config beberapa config basic. Saya akan memasukkan IP address dan Mikrotik ke PC. Di sini IP-nya sudah saya buat 10.10.10.1/29. Pilih interface Ether 2 yang mengarah ke PC. Oke, ini saya namakan LAN. Kita cek di ARP. Nah, ini belum terhubung. Kenapa belum terhubung? Karena si PC-nya ini belum mendapatkan IP address. Saya sekarang ingin membagikan IP address ke PC menggunakan DHCP server. Kita bisa menggunakan config IP DHCP server setup. Terus kita pilih IP yang ingin kita distribusikan ada di Ether 2. Terus dari sini kita next aja. Next, oke. Setelah itu kita coba request yang namanya IP address di sisi PC-nya. Kita klik 2 kali, kita open. Ya, jadi teman-teman jika teman-teman kurang awam ya terkait aplikasi yang saya gunakan nih, saya pakai Pinet Lab atau sama kayak FNG kalau teman-teman pernah menggunakan. Di sini saya coba IP DHCP. Kalau udah Dora ini biasanya pasti nanti udah dapat IP address. Sekarang PC-nya sudah dapat IP address 10.10.6, lalu gateway-nya 10.10.1, yaitu IP routernya. Kita buka router Mikrotik kembali, lalu kita masuk ke menu IP ARP. Nah, sekarang PC sudah terdetek atau tercatat di tabel ARP dengan IP 10.10.6 dan MAC address sekian. Nah, sekarang mau saya simpan dulu nih MAC address tersebut. Terus IP-nya nanti mau akan saya statikan. Oke. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, harusnya si komputer sudah bisa terhubung ke jaringan. Di sini kita coba ping routernya aja, IP routernya terlebih dahulu. Sudah bisa. Lalu kita lihat, nah di sini si komputer sudah terhubung ke router atau sudah terhubung ke jaringan. Nah, sekarang saya ingin mengaktifkan yang namanya fitur ARP reply only. Caranya gimana? Kita bisa masuk ke interface, terus masuk ke Ether 2,
Jadi yang mau saya reply only itu adalah interface yang ke arah PC yang ada di Ether 2. Fungsinya adalah saya ingin hanya IP address dan MAC address saja yang didaftarkan di router yang bisa terhubung ke jaringan. Jadi kalau IP dan MAC address-nya enggak saya tambahkan di menu IP ARP, itu tidak akan bisa connect ke jaringan. Seperti itu. Nah, sekarang kita pilih IP ARP-nya, pilih reply only, apply, oke. Kita cek lagi di menu IP ARP. Nah, sekarang yang tadinya otomatis sekarang sudah hilang nih. Kenapa? Karena di sini ketika kita aktifkan reply only itu kita harus menggunakan ARP static, di mana kita harus menambahkan IP address dan MAC address si PC supaya bisa connect ke jaringan atau ke internet istilahnya. Kita coba sekarang ping lagi dari PC-nya. Nah, sekarang kalau kita ping sudah RTO. Kita nggak usah jauh-jauh nih, ping 88, ping ke IP routernya aja RTO. Kenapa demikian? Karena tidak didaftarkan di router. Tapi ini kenapa yang Ether 1 nggak hilang, hanya Ether 2? Ingat, tadi kita hanya mengaktifkan ARP replay only hanya di interface Ether 2 atau yang mengarah ke LAN. Sekarang kita masuk lagi ke menu IP ARP-nya, kita masukkan IP address si PC tadi sudah kita catat 10.10.10.6 dan MAC address-nya adalah sekian. Kita copy paste aja, share. Terus kita pilih IP dan MAC address tersebut adanya di interface berapa, yaitu interface 1 2. Kalau udah di apply, oke. Di sini sekarang statusnya complete, tidak DC lagi, tidak dynamic, complete, karena kita memasukkannya secara statik bukan dynamic. Sekarang kita coba ping kembali. Nah, sudah bisa terhubung kembali. Ini kalau misalnya kita beri yang namanya internet pakai yang namanya NAT, kita coba dulu. Seharusnya udah bisa connect ke jaringan internet. Ping 88 bisa. Sekarang kita coba matikan di ARP table-nya yang ini. Kita close. Kita disable. Kita hapus. Kita tes ping. Nah, ini sekarang tidak bisa. Ping routernya saja tidak bisa, apalagi kita coba tes ping internet. Nah, fitur ini berfungsi banget kalau misalnya di sebuah jaringan lokal itu kita bisa mengamankan nih hanya komputer-komputer tertentu aja yang boleh connect jaringan berdasarkan yang sudah kita daftarin. Jadi kalau misalnya enggak kita daftarin, itu nggak bisa terhubung ke jaringan. Seperti itu. Kalau kita enable lagi, otomatis dia harusnya sudah bisa connect ke jaringan lagi. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dulu video kali ini. Kurang lebih seperti itu. Jika teman-teman kurang mengerti, silahkan tanya di kolom komentar. Dan kalau ada yang mau request video, silahkan di chat di kolom komentar. Terima kasih.